Ya sebenarnya hampir sama di setiap produksi film atau sinetron. Eh, Sebelum kita menentukan casting, sebelum kita menentukan pemain, kita lebih dulu adalah menemukan karakter yang dibutuhkan, yang muncul dalam sebuah cerita, ya kan. Misalnya tokoh si A, si B, si C, gitu kan. Seperti apa karakternya. Katakan kalau di dunia terbalik ada tokoh Akum, ada tokoh Dadang, ada tokoh Aceh, ada tokoh Idoy, ada tokoh Yoyo, gitu kan. Nah, tokoh Akum dulu muncul, tokoh Dadang dulu muncul, Aceh, Idoy, Yoyo dan lain sebagainya muncul, gitu kan. Baru setelah itu kita cari pemain yang kira-kiranya tepat untuk memainkan karakter A, B, C, D, E itu tadi, ya. Nah, baru tuh kita kumpulkan, misalnya setiap karakter kita butuh 2 choices, ya. Jadi dua pilihan atau 3 pilihan, misalnya untuk Akum, gitu kan. Kita mengumpulkan 2 atau 3 pemain, gitu. Sama semuanya begitu, gitu. Yang paling tepat itu siapa sih, gitu kan. Nah, untuk pemain-pemain, kebetulan kalau untuk pemain-pemain di dunia terbalik sih nggak terlalu banyak pilihannya, karena begitu kita baca naskah, gitu kan, sinopsis global, kemudian naskah, gitu udah pilihan kami, gitu kan, sutradara, produser tuh mengerucut, si A aja, si B aja, si C aja, gitu ya. Jadi pilihannya tidak terlalu banyak karena karakternya memang unik, gitu. Cuman ini yang kayaknya bisa. Palingan yang dibutuhkan berikutnya adalah schedule aman nggak, gitu. Terus honornya nyampe nggak, gitu ya, kayak gitu. Kalau schedule aman, honor aman, gitu kan, langsung kita sergap, gitu kan. Udah kita lock, ya, kita lock semuanya, gitu kan. Baru setelah itu kita kumpulkan pemain untuk reading, gitu. Reading 1 hari di dunia terbalik itu paling kita reading cuma 2 jam paling lama, gitu kan, karena memang dia jago-jago, ya kan. Di situ pada proses reading itu kadang untuk dunia terbalik itu saya menemukan bahwa ternyata karakter ini yang tadinya udah kita plotting, misalnya Akum tadinya tidak dimainkan Agus misalnya, gitu kan. Oh, ternyata nggak pas nih, kita tukar, gitu. Kita tukar, gitu. Sampai akhirnya kita menemukan yang paling pas banget. Baru setelah itu ya besoknya atau 2 hari kemudian kita syuting udah dengan pembakaran karakter. Nah, tapi kalau yang lainnya, lapis keberapanya, gitu, ya kita casting, gitu. Manggil beberapa pemain, gitu, casting satu-satu, gitu kan, yang tepat, ya udah pakai, gitu. Oh, kalau di sini sih di awalan iya. Di awalan kan, kalau awal itu kan konsep, ya. Konsep kedepannya seperti apa, misalnya mengenai karakter si Akum tuh harus kayak gimana itu saya terlibat sebagai sutradara, gitu kan. Sampai dengan episode 5 kita masih diskusi, gitu kan, gitu. Setelah itu ya udah penulis sudah paham semuanya, gitu kan. Saya udah happy, gitu kan, semua udah happy, ya udah jalan semuanya. Jadi yang terlibat itu sutradara, penulis, dan produser. Iya, sutradara, penulis, produser, gitu. Triangle itu. Nggak ada sih sebenarnya, ya, nggak ada ciri khas, karena apa yang ada di dunia terbalik sudah dilakukan orang puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, gitu. Tidak ada hal yang istimewa kalau dalam pengambilan gambar, tapi dalam proses produksinya, dalam proses pengambilan gambarnya ada. Misalnya begini, di beberapa tempat mungkin reading tidak terlalu mutlak diperlukan pada saat sebelum pengambilan gambar. Misalnya scene 23, misalnya, gitu kan, episode 1, gitu. Nah, pemainnya Agus, Dadang, Aceh, Idoy, misalnya, gitu. Nah, kita tuh reading dulu, pelatihan dulu, rehearsal dulu, gitu kan, baru kemudian take, gitu. Itu yang membuat
setiap penghargaan, setiap scene di dunia terbalik menjadi orang boleh mengatakan fenomenal itu karena kita garap sungguh-sungguh sebenarnya. Jadi sebelum semua happy, pemain happy, saya happy, DOP saya happy gitu, kita nggak akan take. Jadi latihan itu bukan cuma sekedar latihan mendialogkan dan beradegan bukan, tapi juga bagaimana pengambilan gambarnya, angle-nya dari mana gitu, masternya dari mana, terus pusatnya angle dari mana gitu. Jadi ketika take itu benar-benar terencana, jadi belum kita rencanakan betul. Tergang, ya misalnya gini, ini saya mau take scene 23 misalnya gitu kan. Ya udah pemain kumpul, ya udah kita reading gitu kan. Terus udah reading, lalu kita tambahin yang perlu tambahin, yang perlu kita kurangin. Habis selesai reading, kita beradegan, berlatih pengadeganan, ya kan, docking sebagainya gitu kan, sambil dengan kamera. Gitu, menata kamera. Oh, pokoknya mereka bergeraknya dari sini ke sini. Kamera udah bersiap, menyiapkan angle-nya agar bisa mengcapture semua pengadeganan, pergerakan pemain, ekspresi. Gitu. Karena kalau tidak ditunjang oleh itu, seberapa hebat pun adegan itu tentu tidak akan bisa dinikmati secara maksimal oleh penonton, kan gitu. Nah, apalagi di kita misalnya reaksi melirik aja itu menjadi penting banget gitu loh. Lirikan, halaan napas, kemudian cibiran, itu kan sepersikan detik itu harus pas dan kita ambil semua. Baru itu cincangnya di editing. Kalau untuk kamera ada berapa kamera kalau misalnya gitu? Tiap tim sih 3 kamera ya. Tiap tim itu 2 kamera. Kita di sini 4 tim sebenarnya, cuman sekarang ini karena mau mengejar libur Lebaran gitu, kita bikin tim adisional, tim kelima, atau kami sih menyebutnya The Shadow, tim bayangan. Jadi scene-scene yang kira-kiranya ribet gitu kan, diambil oleh tim inti gitu kan, kita yang ngambil. Oh, itu ada lagi namanya Asrada Schedule. Jadi Asrada Schedule lah yang mengatur pembagian scene berapa sampai berapa itu ke tim berapa gitu kan, scene berapa lagi sampai scene berapa ke tim berapa gitu. Itu sesuai dengan urutan kebutuhan, kemudian juga lokasinya gitu. Misalnya tim 1 misalnya di sebelah sana gitu, tim 2 di sebelah sana, tim 3 sebelah sana, itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan wilayah cluster ya. Jadi tim tuh nggak nyebrang sana kemari gitu, jadi di situ aja gitu. Efektivitasnya menjadi kejaga gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau nggak bisa dihitung pukul rata ya, karena gini, ada scene yang mungkin waktu take tuh dari mulai setup kamera sampai ini cuma setengah jam, paling cepet ya segitulah ya. Tapi ada juga yang bisa 2 jam karena misalnya pemainnya blow on misalnya, atau pemainnya nggak bisa main kan, atau pemainnya jago-jago tapi banyak pemainnya gitu kan, itu membutuhkan berapa kamera kan, tapi karena 2 kamera ya udah cicil, bagian sini dulu, box sini dulu, terus covernya bisa 2 jam satu scene. Jadi ya nggak bisa dipukul rata, tapi rata-rata kita syuting dari katakan dari jam 9 itu sampai dengan jam 12-an, 4 ting itu bisa 1,5 sampai 2 episode.
Saya kalau biasanya saya megang tim 2, tapi karena lagi ada tim 5, jadi saya ke tim 5 dulu. Gitu kan. Saya balik-balik tim 2-nya saya kasih ke Astrada saya. Kan kita pakai mixer, jadi yang di luar sana itu bisa kita tekan gitu kan, jadi kita besarkan yang main aja kayak gitu, bisa diolah itu. Kecuali kalau misalnya pas goreng ya kita ya harus tunda gitu, kita hold dulu gitu kan, baru kemudian kita mulai gitu. Banyak ya kalau kesulitan sih, namanya juga hidup ya, pasti ada kesulitan. Ya terutama adalah kesulitannya adalah kalau udah ketemu pemain-pemain yang masih mentah gitu kan, terus susah diarahkan, terus ya schedule pemain yang kadang misalnya gini, semalam mereka break sampai jam 2:30 kan, kita nggak mungkin bisa ambil pagi kan, kita nunggu atau tarik-tarikan. Misalnya pemain terutama 4 sekawan itu ada di tim 1, 2, 3, 4. Nah itu tunggu-tungguan tuh. Jadi waktu gua percuma karena itu kesulitannya. Ya kalau hujan dan lain sebagainya itu bukan kesulitan ya. Karena kalau hujan ya kita nunggu aja kan. Gitu. Masa mau kita tutup? Ya gini, pemain kan profesional ya, mereka paling butuh beberapa menit untuk dapetin chemistry gitu kan. Tapi ada juga yang lama. Nah, sebenarnya untuk kebangunnya sih ya nggak sulit juga. Pertama karena mereka punya kemauan dan kebutuhan untuk membangun chemistry. Dan kebetulan sejak reading pertama kan kita juga dikumpulin di satu tempat tuh pemain kan, ngobrol segala macam. Belum lagi kan ada proses reading sebelum take gitu, itu kan ngebangun chemistry kayak gitu. Tapi yang paling efektif tentu aja adalah keikhlasan para pemain untuk ngebangun chemistry dengan lawan mainnya gitu kan. Nah itu biasanya mereka juga beberapa pemain di base camp gitu ya, itu latihan kayak gitu. Dan pemain-pemain seniornya juga kalau ada pemain yang masih muda gitu, kalau pemain mudanya ngedeketin dan minta tolong, biasanya dibantu kayak gitu. Kalau satu episode sih rata-rata 35 sampai dengan 40 halaman tuh. Iya sih, tapi kadang-kadang gini. Kalau kalian pernah nonton, ada adegan Ido itu mana gitu ya, ke Sukabumi atau kemana, kita pakai Buperta. Oh. Kita kan beda ya mas, ini kelihatannya kan kayak di mana? Iya. Ya tentu apa ya, senang ya, karena apa? Ketika hasil karya kita disukai oleh masyarakat, apalagi sekarang ini yang terbaik selalu nomor 1 gitu, tentunya senang, bangga gitu kan. Dan kalau juga takut jangan-jangan nanti nggak disukai lagi. Tapi ya fun ya, kita seneng karena kita juga syuting gembira ya, ceng-cengan gitu kan. Apalagi saya ngecengin anak buah saya kayak apa gitu. Kalau pas lagi buru, ayo kalau pagi kayak pontang manting semuanya kan.
Rata-rata sih per tim tuh 20 sampai 30. Kalau ini sih paling 15 orang. Dari Ya kalau pemain yang masih mentah tentu aja kita bimbing, ya kan? Kita bimbing baik-baik. Kalau nggak mempan juga kita malah-malahin. Gitu bentak-bentak Ya, bentak-bentak. kayak tadi Om ya. Iya, kamu lihat. Iya, apa ya? Kebetulan sih anak-anak di dunia terbalik pemain-pemainnya juga bagus-bagus ya. Jadi nggak perlu upaya yang cukup keras untuk pembimbing gitu kan. Palingan kesabaran sih. Kalau anak-anak saya kan nggak mungkin bentak-bentak ya kan. Itu karena nangis nanti dia nggak mau syuting ya kan. Ya, sabar aja, kita sabarin, kita bujuk-bujuk, kita contohin. Nah kalau yang tua kan nggak mungkin saya contohin, masa saya contohin sih? Berarti mainnya nanti kayak saya dong. Gitu. Kalau anak-anak kecil kita contohin misalnya kalau harus kayak gini, sedih tuh kayak gini gitu. Ini nanti ngomongnya kayak gini loh. Gitu. Tapi itu awal-awal, sekarang sih udah pada jago. Semua di casting. Tapi anak kecil kan apa namanya, beberapa sih nggak saya casting serius ya, kayak misalnya yang jadi Febri itu saya lihat datang ke saya lihat, saya ajak ngobrol gitu kan, saya tanya udah punya pacar belum gitu kan, saya feeling sih kayaknya oke nih, oke aja, saya okein aja, kebetulan bagus. Kalau yang jadi Jennifer itu malah lebih unik, apa namanya, ketemu saya di parkiran di kantor gitu kan. Saya lagi bilang, cewek banget sih ngomong gitu. Ketemu lagi terus di lift, saya lihat-lihatin gitu kan. Saya tanya, kamu mau casting? Gitu. Iya, ya udah, kamu bilang aja sama Mas Randy, orang castingnya gitu. Suruh Pak Iip apa namanya, untuk jadi anaknya Idoy gitu. Langsung. nggak ada yang istimewa, tapi mungkin itu jadi istimewa ya. Iya. Karena nggak ada casting baca sebenarnya, nggak ada. Kalau yang tua-tua iya. Sebenarnya sih kalau di dunia terbalik tuh nggak ada yang casting ya. Anak-anak yang saya liatin doang, gitu. Saya ajak ngobrol, udah kalau dia pede udah saya pakai tuh. Pede gitu kan, terus nggak takut natap. Kalau diajak ngobrol tuh natap mata saya gitu kan, udah tuh saya pakai tuh. Tapi rata-rata sih nggak ada yang lama ya, paling tuh saya tuh bisa kok apa namanya, tahu kapasitas pemain tuh, baca satu line aja, satu dialog aja udah tahu. Di pemain sih biasanya saya evaluasinya person to person, jadi head to head aja. Jadi misalnya gini, siapa misalnya saya lihat mainnya agak kurang nih atau kelebihan, saya panggil saja ngobrol. Siapa gitu. Saya tadi lihat ini deh, ulangin deh gitu kan, karena nggak semuanya kan saya pegang. Dari tergantung callingan ya, misalnya gini, ada tim yang break di bawah jam 12, itu callingan jam 9 atau jam 8. Nah, kamera on, kita kalau jam 8 jam 9 ya. Jadi kalau pemainnya belum datang ya kita tunggu pemain.
berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada keluarga gitu kan. Jadi sebenarnya di dunia terbalik itu dunia menjadi terbalik karena istri yang kerja, suami yang di rumah. Tapi ada pesan di situ bahwa walaupun perannya tertukar, masing-masing harus menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya gitu, ya. Kalian sudah tahu sebenarnya, ya kan? Apa? Menurut kalian apa? Being kreatif kan? Menjadi kreatif satu, ya kan? Kemudian bekerja dengan penuh kesungguhan, gitu loh. Kreatif dulu, gitu kan? Kreatif itu kan bisa membuat sesuatu yang berbeda, walaupun sedikit, membuat sesuatu yang unik, gitu kan? Sesuatu yang nggak usah hebat deh, unik aja, beda aja, gitu kan? Dan digarap dengan kesungguhan, itu modalnya sih sebenarnya. Sama tentu saja dibekali oleh pengetahuan teknis yang memadai. Ya, misalnya kan setiap dialog ada emosinya, gitu kan? Itu harus tepat. Oh, dialog ini begini, tapi nanti akan ketemu. Tapi bottom line-nya adalah menjadi kreatif dan jangan takut salah. Jadi kreatif jangan takut salah, itu kuncinya. Karena begitu kita takut salah, kita nggak pernah berani mencoba. Kalau nggak takut salah, ketika salah ya udah, besok bikin lagi aja yang lebih bagus lagi. Besok salah lagi atau besok gagal lagi, bikin lagi. Atau kalau misalnya kita hari ini berhasil, jangan pernah puas gitu. Harus bikin lagi. Bahkan ketika semua orang menguji, keren banget itu bikin lagi aja lebih keren.